Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar radio Muslim, saudara-saudariku yang saya muliakan, senang rasanya kita bisa bersua kembali meskipun hanya melalui suara. Namun mudah-mudahan perjumpaan kita lewat udara ini membawa barakah, mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Karena insyaallah ta'ala kita dalam rangka saling menasihati, dalam rangka tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr. Terlebih pada bulan Ramadan yang penuh kebaikan dan barakah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Saudara-saudariku yang saya muliakan, di bulan Ramadan ada satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bersikap dermawan dan mentadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mempunyai sifat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan beliau itu tampak paling besar ketika pada bulan Ramadan, ketika sudah berjumpa dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril itu setiap malam Ramadan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentadarus Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah bertemu dengan malaikat Jibril sangat dermawan, adalah orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan, bahkan lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Nah, sebagai seorang muslim, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya meneladani beliau. Di antaranya bagaimana kita mencoba mengerahkan segala potensi yang kita punya untuk melakukan kebaikan pada bulan Ramadan ini. Baik kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk keluarga, teman, sahabat, karib, orang tua, ya, kepada sesama muslim, dan juga kepada umat secara keseluruhan. Karena digambarkan di sini Rasulullah dengan angin yang bertiup. Artinya apa? Kebaikan beliau itu senantiasa berguna, tidak pernah berhenti, entah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Dan kebaikannya itu bersifat menyeluruh, mencakup semua hal. Kebaikan apa saja, termasuk pula kebaikan itu berguna bagi siapa saja, karena angin itu tidak akan pilih-pilih ketika bertiup. Ya, siapapun bisa menikmati, ya, siapapun bisa menikmatinya. Nah, kesempatan kali ini mari kita coba ambil faidah dari riwayat hadis ini. Di antaranya bahwa hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa hadis ini mempunyai beberapa faedah. Di antaranya anjuran supaya berderma atau bersikap dermawan, suka memberi, suka berbagi kepada sesama, khususnya kepada sesama muslim, fi kulli waqtin, kapan saja, ya, dan di mana saja tentu saja. Dan kebaikan ini tentu saja akan kembali untuk diri sendiri, ya. Termasuk di antara kebaikan untuk diri sendiri dalam hal ini adalah meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Ini kebaikan untuk diri sendiri. Begitu pula kebaikan ini akan dimanfaatkan atau dirasakan oleh orang lain. Begitu pula kita mencoba untuk berbuat baik dengan mungkin harta kita, memberi makan orang puasa, memberi nafkah, memberi sedekah, infak dan semuanya, dengan tenaga kita, pikiran kita, ilmu kita dan segalanya. Begitu pula hendaknya kita bersikap lebih dermawan ketika pada bulan Ramadan. Lebih dermawan ketika pada bulan Ramadan. Apalagi ketika berkumpul dengan orang-orang baik, kata Imam Nawawi.
ya, ketika berkumpul dengan orang-orang baik, dengan orang yang soleh. Begitu pula ada anjuran supaya mengunjungi orang-orang baik. Terbukti malaikat Jibril alaihissalam senantiasa mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya sekali dalam bulan Ramadan, tapi sering-sering mengunjungi orang-orang yang baik. Tentu saja dengan catatan bila berkenan. Karena kalau setiap sore kita berkunjung ke rumah teman, nanti kan ada prasangka paling-paling minta buka bersama terus, ya. Ya kalau teman kita ini mungkin memang menyediakan, mempunyai harta lebih, tapi kalau pas-pasan anak kos, ya, kiriman belum datang, itu teman-teman nggak ada, ada teman lain setiap sore datang, ya barangkali juga tidak nyaman kita. Bukan karena tidak suka, tapi barangkali tidak ada makanan yang cukup untuk memberi buka dan seterusnya, membuat kita menjadi tidak enak. Nah, kalau memang saudara kita senang dikunjungi, ya, dan dia orang baik, begitu justru ini ada anjuran. Ya, terbukti malaikat Jibril setiap malam berkunjung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam rangka untuk thalabul ilm, untuk murajaah ilmu, untuk saling menasihati, untuk mentadarus Al-Qur'an, subhanallah. Begitu pula dianjurkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Dari hadis ini ada anjuran kita supaya lebih banyak membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini termasuk zikir yang paling utama, di samping tentu saja ibadah-ibadah yang lainnya. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, kaitannya dengan dermawan tadi, di antaranya adalah ketika waktu buka tiba, maka ada kesempatan yang sangat indah bagi setiap muslim untuk melakukan kebaikan, kedermawanan dengan segala bentuknya. Betapa banyak kita lihat di masjid-masjid, bahkan di tempat-tempat tertentu, di rumah-rumah atau mungkin di kantor-kantor, kaum muslimin, saudara-saudara kita melakukan acara buka bersama. Sungguh acara seperti ini, acara yang insya Allah merupakan kebaikan. Mengapa? Karena ini salah satu bentuk kedermawanan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis, man fatara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqisu min ajri sha'imi syai'an. Orang yang memberi buka puasa, ya, buka kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut sedikit pun. Ini termasuk bentuk kedermawanan. Termasuk pula panitianya, meskipun dia tidak memberikan hartanya. Orang yang memasakkan makanan hidangan buka bersama, orang yang mengantarkannya, yang membantu ini dan semuanya. Semua panitia, semua orang yang ikut andil, ikut serta dalam kerja memberi makan kepada orang yang berbuka, tentu ini adalah salah satu bentuk kedermawannya. Ada yang dengan hartanya, ada dengan pemikirannya, ada dengan tenaganya, ada dengan ini dan itunya, semuanya diberikan dalam rangka apa? Dalam rangka mencari keberkahan, mencari kebaikan pada bulan Ramadan yang memang dianjurkan agar kita banyak-banyak menjadi orang yang dermawan. Ini berkaitan dengan masalah kebaikan dengan harta kita. Bahkan kalau kita setiap hari bisa memberi buka, hitungan matematisnya misalnya 10 orang, berarti dalam 1 bulan kita bisa 300 orang. Ya, sudah berapa banyak insya Allah pahala yang kita dapatkan kalau betul-betul dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Begitu pula kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk berderma kepada sesama dengan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Berdermalah kepada diri sendiri kalau memang belum bisa membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan belajar. Bukankah itu melakukan kebaikan? Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan. Di antaranya adalah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jangan sia-siakan, jangan tega kepada diri sendiri. Kasihanilah diri kita kalau kita belum bisa membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Ajari diri sendiri untuk belajar, untuk bisa membaca Al-Quran. Banyak biasanya di bulan Ramadan, ya, pintu-pintu kebaikan dan kemudahan ini dibuka. Bahkan beberapa tempat mengadakan kursus-kursus, ya, pelajaran-pelajaran membaca Al-Quran secara cuma-cuma, secara gratis, dimanfaatkan. Dan bahkan saya yakin ini kesempatan emas untuk belajar Al-Quran. Begitu pula bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, jangan segan-segan, bahkan jangan
bakhil-bakhil untuk mengajari saudara-saudaranya membaca Al-Quran, karena ini merupakan kebaikan sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau praktekkan langsung dengan malaikat Jibril alaihi salam. Setiap malam pada bulan Ramadan, usahakan kita menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, ya kalau yang sudah bisa, kemudian menambah hafalannya, ya, kemudian memahami isinya, mencoba mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang lain. Karena itu merupakan bentuk kebaikan, bentuk al-jud atau kedermawanan yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, untuk orang lain, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kemampuan bisa membaca Al-Quran, semuanya. Intinya semua ini, ya, bisa kita lakukan dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kita menjadi orang yang dermawan kepada siapa saja, termasuk kalau tidak mempunyai, nggak bisa ini dan itu, dengan akhlak yang mulia, ya, dengan akhlak yang mulia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sia-siakan kebaikan itu sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang menyenangkan, dengan wajah yang berseri-seri. Subhanallah, dari jauh sudah tersenyum, kemudian menyampaikan salam, menyapa apa berita, apa kabarnya ini dan itu, kemudian berjabat salam, ya, kemudian menanyakan bagaimana kabar keluarganya. Syukur-syukur, memberi infak, sedekah kalau membutuhkan, ya, diberi kemudahan, diberi bantuan kalau butuh ini dan itu. Subhanallah, dengan bertemu diawali dengan senyum, dengan salam, dengan bertanya kabarnya, dengan berjabat tangan, ya, kemudian dengan memberikan bantuan ini dan itu. Kalau perlu dengan meroja ilmu, memberikan pelajaran agama, memberikan bantuan dengan berbagai macam dan jenisnya. Subhanallah, bukankah ini sebuah kedermawanan yang bisa dilakukan, ya, hampir setiap orang tanpa harus memberikan harta. Bahkan orang miskin pun, bahkan siapapun bisa, dimanapun berada. Kita bisa di pasar, di kantor, di jalan, berderma kepada siapapun, berderma kepada siapa saja, ya. Tidak hanya kepada, bahkan tidak hanya kepada sesama manusia, kepada binatang pun. Ini tolong perhatikan, ya. Kepada tanaman kita sirami air, kita beri minuman. Ini merupakan derma. Ketika sekarang ini sudah kalau di Jogja ini sudah jarang turun hujan, kita beri tanaman kita minuman, ya, air. Kalau perlu, ya, kita beri hewan-hewan yang berada di sekitar kita makanan. Jangan lupa bahwa kita ini punya sisa makanan banyak, ya. Kadang-kadang kalau makan ayam juga tulangnya dibuang. Jangan dibuang sembarangan, hanya betul-betul hanya dibuang, nggak dapat pahala. Tapi sisihkan kemudian berikan kepada kucing, kepada ayam mungkin di sekitar kita, meskipun bukan ayam, bukan kucing kita. Subhanallah, memberi makan kepada makhluk hidup itu berpahala kalau diniatkan bersedekah, apalagi di bulan puasa. Bahkan semut, agar semut kita tidak mengerumuni gula atau makanan kita, kasihlah kesempatan. Mungkin kita ambilkan sedikit gula atau makanan, taruh di tempat tertentu biar semutnya gerombol di sana. Subhanallah, ya, ini kadang-kadang dilupakan. Apalagi di musim Ramadan ini biasanya melimpah makanan di rumah. Bahkan terus terang kadang-kadang tersisa, ya. Jangan dibuang di tempat sampah tanpa ada niat untuk ibadah. Niatkan berikan kepada ayam, niatkan berikan kepada semut, kepada kucing atau kepada hewan-hewan yang lainnya, meskipun bukan milik kita. Itu sedekah, subhanallah, ya, yang kadang-kadang dilupakan, ya. Tidak harus dengan harta yang barangkali layak dimakan oleh manusia, tapi siapapun, pada tumbuhan, ya, kepada hewan, ya, subhanallah. Ini kesempatan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ini. Bukan sekedar puasanya, salatnya, tarawihnya, tetapi mari kita coba untuk lebih rinci lagi dalam hal-hal yang kadang-kadang dianggap sepele atau barangkali kurang terpikirkan berkaitan dengan masalah jud tadi. Disebutkan Rasulullah seperti angin yang bertiup, ya, bahkan lebih dermawan daripada angin yang bertiup kepada siapapun, membawa manfaat kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, tidak pernah berhenti. Dan itu bisa kita lakukan oleh siapapun kalau kita betul-betul bisa memahami. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita pun akan bisa. Jadi Allah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada setiap umatnya, kepada setiap hambanya untuk menjadi orang yang dermawan. Jangan nunggu menjadi kaya untuk menjadi orang dermawan. Salah besar. Saya ingin menjadi orang dermawan kalau sudah kaya, ya. Kapan? Saat ini juga, dengan segala yang kita miliki. Apalagi kalau kita sudah kaya ilmu, mungkin kaya harta, kaya jabatan, kaya pengaruh, kaya
ketokohan, kayak yang lainnya, kayak tenaga, pikiran, subhanallah. Tapi sebelum itu pun bisa kita lakukan meskipun sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan, saudara-saudariku, para pendengar radio Muslim yang saya muliakan. Intinya, mari kita gunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini yang hanya datang sekali dalam setahun, berusaha meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tebarkan sunnah di manapun kita berada, kapanpun kita berada. Di antaranya, jadilah kita insan muslim yang dermawan, khususnya kepada diri sendiri, orang tua, keluarga, sesama muslim, dan umumnya kepada semua umat manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan kepada siapa saja. Dan ini dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Allahumma amin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.